Pekerja Nasional (SPN) sebagai organisasi serikat pekerja tentunya harus selalu mengikuti setiap perubahan, baik itu perubahan karena perkembangan zaman ataupun perkembangan karena berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, ekonomi, dan kepentingan bisnis yang berkembang pada saat ini. Perubahan ini tentunya harus mengarah kepada perbaikan-perbaikan yang mengacu kepada peningkatan kesejahteraan anggota, perbaikan sistem dan kondisi lingkungan kerja, dan tentu saja perlindungan terhadap anggota itu sendiri. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, SPN harus terus melakukan koreksi dan evaluasi yang sesuai dengan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Maka SPN harus melaksanakan rapat kerja nasional Rakernas dan rapat Majelis Nasional Majenas. Rapat kerja nasional Rakernas dan rapat Majelis Nasional Majenas pertama dilakukan pada tanggal 8 Oktober sampai dengan 9 Oktober 2014 di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, yang dihadiri oleh delegasi dan peninjau dari seluruh Indonesia. Hasil dari rapat kerja nasional Rakernas dan rapat Majelis Nasional Majenas inilah yang akhirnya menjadi dasar dari kegiatan-kegiatan DPP SPN di sepanjang tahun 2015. SPN paling terdepan, jayalah guru SPN. SPN harus tetap bersatu. Demi kamu kami ada, dan untukmu kami satu, berserikat dan berpadu. SPN Serikat Pemersatu. Perjuangan tanpa tipu, penyadaran butuh waktu. Mari semua satu padu, SPN harus tetap bersatu. Jangan takut untuk berjuang, jangan kalah dengan uang. Kita pegang satu semboyan, keadilan dan kejujuran. Jangan terpecah oleh rayuan, jangan takut dengan ancaman. Kita semua harus buktikan SPN santun dalam berjuang. SPN terus berjuang, SPN paling terdepan. Jayalah. Bulan Desember 2014 sebagai perwujudan dari hasil Majenas 1, maka SPN secara resmi bergabung kembali dengan KSPI. Terus berjuang, SPN paling terdepan. Jayalah guru SPN. SPN harus tetap bersatu. Dalam rangka meningkatkan kapasitas kepemimpinan SPN, maka DPP SPN melakukan pelatihan-pelatihan, di antaranya pelatihan anggota dan pengurus perempuan, pelatihan lanjutan tim tanggap bencana atau Tagana, serta melakukan capacity building, pelatihan kepemimpinan bagi para pimpinan SPN. DPP SPN melakukan workshop nasional dalam mencari masukan dari seluruh perangkat SPN terkait dengan akan dibuatnya beberapa peraturan organisasi atau PO, antara lain PO tentang atribut, PO pengadaan kantor pusat SPN, dan PO tentang penertiban iuran anggota. Untuk memperjuangkan kenaikan upah tahun 2016, DPP SPN telah mempersiapkan diri dan mengantisipasi dengan melakukan rencana gugatan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran atau penangguhan. Mayoritas anggota SPN adalah perempuan, maka pekerja perempuan SPN berperan aktif dalam mengikuti aksi-aksi dalam memperjuangkan, menuntut perbaikan hak-hak pekerja perempuan kepada pemerintah. Selain itu, DPP SPN juga melakukan terobosan agar kartu tanda anggota
bisa memiliki fungsi lain sebagai kartu perlindungan bagi anggota SPN yang mengalami kecelakaan di luar jam kerja. Berjuanglah terus, jangan menyerah. Hanya kita yang dapat tegakkan hak buruh Indonesia. Tanah Indonesia dilanda bencana, krisis ekonomi, ulah bapa negeri, buruh negeri habis disiksa. Pada bulan Februari 2015, DPP SPN melakukan sosialisasi dan konsolidasi melalui kunjungan kerja kepada DPD dan DPC terkait dengan beberapa kebijakan yang dibuat dan diputuskan melalui workshop. Menghadiri Rakernas 3 KSPI sebagai bentuk peran serta aktif SPN sebagai afiliasi dari KSPI. SPN juga berperan aktif dalam mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan Protokol Freedom of Association atau FOA dan Better Work Indonesia atau BWI. Ekonomi ulah bapa negeri, buruh negeri habis disikat kolusi. Bapa negeri tidak mau peduli. Harga melonjak, rakyat diinjak, upah diiris, buruh menangis. Harga melonjak, rakyat diinjak, upah diiris, buruh menangis. Hapuskan penindasan. Bulan Maret 2015, SPN mengikuti aksi damai dalam rangka memperingati Women Days di Bundaran HI bersama-sama dengan Komite Perempuan Industri All dan juga aksi-aksi solidaritas kepada serikat pekerja lain. Dalam rangka menyambut Hari Buruh Internasional May Day 2015, DPP SPN melakukan persiapan-persiapan aksi nasional dengan mengadakan rapat konsolidasi dan koordinasi di tingkat pusat dan daerah. Harga melonjak, rakyat diinjak, upah diiris, buruh menangis. Harga melonjak, rakyat diinjak, upah diiris, buruh menangis. Hapuskan penindasan, lawan kekerasan, setan rakyat Indonesia, mari kita guling. Bulan April 2015, DPP SPN melakukan diskusi-diskusi untuk mengkritisi adanya draft rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang pensiun dan revisi terhadap Undang-Undang PPHI baik secara internal maupun bersama-sama dengan seluruh afiliasi KSPI.
Pelaksanaan program kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan jumlah keanggotaan SPN di Subang, Jawa Barat melalui program organisar. Melakukan aksi besar buruh dengan 3 konfederasi besar dengan melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia menuju ke Istana Presiden dan ke Gedung MK. Belajar sama-sama, bekerja sama-sama, kerja sama-sama. Belajar sama-sama, bekerja sama-sama, kerja sama. Menginjak bulan Mei tahun 2015, seperti yang kita ketahui bersama, bulan Mei adalah bulan yang sangat penting bagi seluruh pekerja atau buruh di seluruh dunia. Karena pada tanggal 1 Mei merupakan Hari Buruh Internasional. SPN dalam memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day adalah dengan melakukan aksi nasional dalam bentuk long march dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Presiden RI bersama-sama dengan seluruh afiliasi KSPI, dan kemudian dilanjutkan dengan mengikuti May Day Fiesta di Gelora Bung Karno atau GBK. Peringatan May Day juga dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan-tujuan aksi ke kantor-kantor pemerintahan, kantor gubernur, kantor bupati, kantor wali kota, dan juga DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Bekerja sama-sama, kerja sama-sama. Belajar sama-sama, bekerja sama-sama, kerja sama-sama. Kerja sama-sama. Semua orang itu guru, awan raya sekolahku, sejahteralah rakyatku. Semua orang itu guru, awan raya sekolahku, sejahteralah buruhku. Sejahteralah rakyatku. Bulan Juni 2015, DPP SPN melakukan pelatihan Laskar Nasional di Umatani Batang sebagai bentuk implementasi dari hasil Majena 1 dalam rangka keseriusan SPN untuk pengamanan dalam aksi dan kegiatan-kegiatan SPN secara nasional dan regional. Melakukan aksi penolakan terhadap pengesahan peraturan pemerintah tentang kecelakaan kerja dan kematian, peraturan pemerintah tentang pensiun, dan peraturan pemerintah tentang jaminan hari tua atau JHT. Melakukan advokasi secara internasional atas perselisihan yang terjadi di PT Myungsung melalui Industri Oil. Sejahteralah rakyatku. Semua orang itu guru, awan raya sekolahku, sejahteralah buruhku. Sejahteralah buruhku.
Di bulan Juli 2015, SPN melakukan aksi penolakan dan penuntutan pencabutan atau revisi peraturan pemerintah tentang pensiun, peraturan pemerintah tentang jaminan hari tua, sebagai kelanjutan dari aksi yang dilakukan pada bulan Mei dan Juni. Yang menjadi hakim, ayo bergerak sekarang. Revolusi rakyat sudah tiba. Merahlah panji kita, merah warna darah rakyat, merah warna darah rakyat. Darah rakyat masih mengalir, menderita sakit dan miskin. Tiba saatnya pembalasan, rakyat yang menjadi hakim, rakyat yang menjadi hakim. Ayo bergerak. Di bulan September 2015, DPP SPN mengadakan diskusi rutin setiap hari Selasa dengan narasumber tetap Ketua Bidang Advokasi dan dari para pakar ketenagakerjaan. Tujuannya adalah senantiasa menambah pengetahuan terhadap masalah-masalah yang timbul di ketenagakerjaan. Selain itu juga adalah untuk mengantisipasi terhadap rancangan-rancangan peraturan pemerintah yang draftnya merugikan bagi pekerja. SPN juga giat melakukan aksi-aksi nasional dalam bentuk long march dari Patung Kuda menuju Istana Presiden dengan tuntutan menolak RPP pengupahan. Aksi ini dilakukan bersama-sama dengan 3 konfederasi, yaitu KSPI, KSPSI, dan KSBSI. Untuk memenuhi kebutuhan akan penulis dan pengirim berita ke website SPN, maka melalui bidang program, DPP SPN mengadakan pelatihan kontributor web SPN angkatan pertama untuk wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Acungkan tinju kita, satu tekad membangun organisasi buruh kuat berdaulat. Rapatkan barisan, perjuangkan keadilan. Buruh bersatu berdaulat, bangun Indonesia baru. Acungkan tinju kita, satu tekad membangun organisasi buruh kuat berdaulat. Rapatkan barisan, perjuangkan keadilan. Buruh bersatu berdaulat, bangun Indonesia baru. Bulan Oktober 2015, SPN terlibat dalam aksi peringatan Hari Kerja Layak Sedunia di Istana Negara, bergabung dalam Komite Perempuan Industri All, dan pada tanggal 15 Oktober 2015, ribuan guru SPN bergabung dalam massa aksi KSPI, KSPSI, dan KASPI melakukan aksi demonstrasi untuk menolak pengesahan RPP pengupahan. Dan pada tanggal 30 Oktober 2015, SPN yang tergabung bersama KSPI, KSPSI AGN, KSPSI, KPBJ, PBLP, PSPTPI, dan para simpatisan melakukan aksi penolakan pemberlakuan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Aku buruh Indonesia, aku
Indonesia. Aku buruh Indonesia. Aku buruh Indonesia. Buruh Indonesia, ayo bersatu. Buruh Indonesia, ayo bersatu. Buruh Indonesia, ayo bersatu. Yang berkaitan dengan pengupahan, Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional dengan ini menyatakan sikap dan menuntut: pertama, meminta kepada pemerintah untuk menghentikan segala pembahasan terkait RPP pengupahan dan membatalkan formula kenaikan upah minimum yang mendasarkan kepada inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Dua, meminta agar serikat pekerja, serikat buruh dilibatkan dalam penetapan upah minimum melalui Dewan Pengupahan. Hal ini sangat prinsip karena keterlibatan serikat pekerja akan bisa mempengaruhi kebijakan dalam pengupahan. Tiga, menuntut agar komponen kebutuhan hidup layak dirubah dari yang saat ini hanya 60 item komponen menjadi 84 item komponen. 4. Menuntut agar pelaksanaan struktur dan skala upah dalam pengupahan menjadi wajib dilaksanakan di perusahaan serta adanya sanksi pidana bagi yang tidak melaksanakannya. Kelima, mendesak gubernur dan bupati wali kota untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2016 sesuai mekanisme yang sudah berjalan selama ini, yaitu melalui rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Demikian pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional di Bogor pada tanggal 24 Oktober 2015. Iwan Kusmawan, Ketua Umum, ditandatangani. Ramidi, Sekretaris Umum, ditandatangani. Demikian, terima kasih. SPN! Satu hari, satu tekad, satu tujuan. Yes, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukanlah dirimu semua, semua buruh senasib serasa, susah senang dirasa sama, bangkit, bangkit segera.
bulan November 2015, DPP SPN melakukan pelatihan Laskar Nasional kedua di Puncak Bogor dan juga melakukan rapat koordinasi nasional khusus Rakornasus terkait pengesahan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. SPN yang tergabung di dalam Gerakan Buruh Indonesia GBI terlibat aktif mengikuti rentetan agenda kegiatan diskusi, seminar, workshop, dan aksi-aksi dari mulai aksi di daerah-daerah dilanjutkan dengan aksi Long March Bandung Jakarta dan Lampung Jakarta sampai puncaknya kegiatan berupa aksi mogok nasional Monas selama 4 hari dari tanggal 24 November sampai dengan tanggal 27 November 2015. Sebab diam adalah pengkhianatan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Rakyat pasti menang. Rakyat pasti menang. Pasti menang. 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 Pasti Satu tangan tak kuat bekerja, dua tangan tak kuat bekerja. Bila kita semuanya bekerja, hasil pasti besar, hasil pasti besar. Satu orang tak kuat berseru, dua orang tak kuat berseru. Bila kita semuanya berseru, orang pasti dengar, orang pasti dengar. Satu orang tak kuat berjuang, dua orang tak kuat berjuang. Bila kita semuanya berjuang, kita pasti menang, kita pasti menang. Satu tangan tak kuat bekerja, dua tangan tak kuat bekerja. Bila kita semuanya bekerja, hasil pasti besar, hasil pasti besar. Satu orang tak kuat berseru, dua orang tak kuat berseru. Bila kita semuanya berseru, orang pasti dengar, orang pasti dengar. Satu orang tak kuat berjuang, dua orang tak kuat berjuang. Bila kita semuanya berjuang, kita pasti menang, kita pasti menang. Bila kita semuanya berjuang, kita pasti menang, kita pasti menang.
bulan Desember 2015, SPN bersama elemen yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia masih melakukan serangkaian aksi untuk menolak PP nomor 78 tentang pengupahan. Puncaknya adalah aksi pada tanggal 10 Desember 2015 bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Setelah melakukan aksi long march ke Istana Negara dan Gedung MA, GBI menyerahkan judicial review terhadap PP nomor 78 tahun 2015. Untuk memperluas cakupan berita di website SPN agar lebih berwarna, DPP SPN mengadakan pelatihan kontributor web SPN angkatan kedua yang diikuti peserta dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sampai menang revolusi, revolusi, revolusi sampai menang revolusi, revolusi, revolusi sampai menang revolusi, revolusi, revolusi sampai dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi bahan contoh untuk yang tahun kedua dan ketiga. Nah, ini ternyata masih ada yang nawar-nawar, Pak, kita mau bikin sendiri boleh nggak? Dan lain sebagainya. Lebih jauh tadi saya bilang Projudais curiga, jangan-jangan DPP jual baju seragam ini dapat untung besar. Padahal itu tadi saya katakan, itu hanya semata kita mempunyai garis komando dan komitmen terhadap organisasi yang dikeluarkan oleh itu. Contoh yang kedua misalnya tentang pengadaan kantor. Tentang pengadaan kantor itu juga sudah dilakukan oleh kita. Kita sudah sepakat 50.000 per anggota. 50.000 per anggota. Kita sudah sampai. Tetapi lagi-lagi kita sudah kasih toleransi dan batas waktu bulan ini harus selesai. Tetapi data yang kita himpun ya, itu baru dari 2 PSP, tidak lebih daripada itu. Padahal ini sudah mau menjelang akhir tahun dan mau majelis kedua. Nah, memang konteksnya itu adalah 1 tahun konsepnya. Artinya masih ada tahun 2016. Tetapi kita ingin punya harapan 6 bulan terakhir itu, misalnya sudah kelihatan ke gambar intensitas dalam konteks peningkatan untuk pengumpulan dana pengadaan kantor sudah kelihatan. Ini belum maksimal. Maka ini akan ditata ulang di tahun 2016 di majelis yang kedua. PO yang ketiga misalnya berkaitan dengan masalah TKBH, tim konsultasi bantuan hukum. Nah, ini pun sebetulnya TKBH ini orang-orangnya kan harusnya sudah terbangun sebagaimana yang pada saat itu juga dimintakan oleh kita agar masing-masing daerah yang punya komitmen tinggi, yang ahli di bidang hukum, perburuhan maupun non-perburuhan, hukum umum, itu bisa bergabung di TKBH. Sehingga ada satu dinamisasi dan sinkronisasi. Tapi ini mungkin belum tersentuh karena memang yang dibentuk TKBH ini kan hanya untuk internal SPN. Walaupun nanti kita bisa memberikan bantuan kepada luar SPN. Karena mungkin juga
tidak profesionalisme, ya, karena bayarannya juga tidak sesuai dengan lawyer umum, pengacara umum. Tapi kan ini tergantung empati, mau nggak kita mengabdikan diri kan gitu sebetulnya. Itu PO 1, 2, 3. PO yang keempat menyangkut dengan masalah koperasi. Masalah koperasi juga sama. Masalah koperasi kita memang agak tertunda jauh. Nah, mudah-mudahan dari beberapa PO termasuk koperasi ini akan kita tingkatkan di 2016 karena dianggap masalah PO menyangkut seragam itu sudah berjalan walaupun tidak signifikan. Terus yang kedua masalah PO pengadaan kantor juga sudah berjalan walaupun belum signifikan. Dan PO yang ketiga dan keempat ini mudah-mudahan ini 2016 bisa berjalan. Sehingga ini ada satu harapan yang memang betul-betul tercipta untuk kepentingan kita bersama. Jadi kalau ditanya tentang implementasi peraturan organisasi, keputusan organisasi, yang berjalan baru 2 PO. PO yang pengadaan kantor dan PO tentang baju seragam, atribut. Gitu. Menyikapi dari kebijakan pemerintah nih Pak ya, komitmen SPN untuk menentang setiap aturan yang merugikan buruh kan sudah terlihat sepanjang 2015 ini, seperti penolakan BPJS dan PP 78. Untuk selanjutnya bagaimana Pak rencana? Ya, menyangkut dengan kontradiktif kebijakan pemerintah yang pada akhirnya menimbulkan masalah. Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional tetap punya komitmen untuk selalu melakukan sebuah kritisi. Tadi saya sudah berbicara tentang persoalan PPJHC. Berbicara PP 78 juga sudah tahu semua, dan sekarang kita sedang ikut terlibat secara langsung, bahkan saya ditunjuk sebagai koordinator judicial review. Alhamdulillah minggu kemarin sudah tuntas semua. Artinya perlawanan itu dilakukan tidak hanya saja di lapangan melalui aksi unjuk rasa, mogok nasional dan sebagainya, tetapi dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, yaitu melakukan tentang judicial review. Nah, ini sudah kita lakukan. Kita akan tunggu nanti di tahun depan apakah majelis hakim yang akan bersidang di Mahkamah Agung ini akan cermat terhadap gugatan yang dilakukan oleh kita. Kalau itu ternyata cermat untuk gugatan yang dilakukan oleh tim, karena tim ini namanya Gerakan Buruh Indonesia, ya, advokasi tentang PP 78. Nah, itu terus kita terlibat. Termasuk juga tadi keterlibatan kita di hal-hal yang lain. Jadi ini kita tidak akan pernah berhenti, tetap kita akan lakukan advokasi. Jalan terus apa ya? Ya, harus jalan terus. Termasuk juga tadi ada kebijakan pemerintah menyangkut dengan penetapan upah minimum, upah padat karya yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, kita lakukan gugatan juga. Dan khusus untuk Jawa Barat sudah kirim surat ke DPP, kita akan lakukan kajian nanti insya Allah di awal Januari 2016, dan kita akan lakukan gugatan melalui petun. Karena ada SK Bupati, SK Gubernur yang menetapkan upah padat karya padahal itu tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang benar. Itu harus dilawan ya. Makanya kita instruksikan kepada seluruh anggota kita di seluruh Indonesia untuk tidak melaksanakan upah padat karya dan sebaliknya untuk melakukan penolakan terhadap upah padat karya. Karena itu jelas konsep upah murah dan semaksimal mungkin menolak penangguhan upah minimum. Itu yang kita akan sampaikan. Baik Pak, kan 2015 ini sebentar lagi berakhir dalam hitungan hari. Lalu target untuk 2016 bagi DPP SPN sendiri bagaimana nih Pak? Targetnya nih dalam semua bidang advokasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau berbicara target, tentu harapannya adalah bahwa semua tupoksi yang ada di DPP ini dapat berjalan sebagaimana yang dirumuskan di awal. Misalnya contoh bidang organisasi berjalan sebagaimana bidangnya, bidang advokasi berjalan sebagaimana bidangnya, ya. Terus bidang kesra berjalan sebagaimana bidangnya, bidang keuangan berjalan sebagaimana. Semua ini harus ada peningkatan.
Jangan jalan di tempat. Kalau ternyata bidang organisasi tidak menambah keanggotaan, bidang kesra tidak bisa menciptakan sebuah produk untuk mensejahterakan para anggota melalui koperasi misalnya, artinya yang di luar upah-upah tadi. Terus bidang keuangan tidak bisa meningkatkan keuangan organisasi melalui iuran misalnya. Bidang advokasi misalnya tidak bisa meningkatkan advokasi yang berjenjang tadi, sehingga jangan sampai nanti ada istilah ngapain lapor atau minta bantuan ke DPP, toh ternyata sama aja advokasinya. Jadi ini kita harus meningkatkan pelayanan kepada anggota agar anggota mempunyai satu empati yang lebih terhadap organisasi dan dia betul-betul memahami tentang organisasi itu. Timbal baliknya apa? Ya, secara otomatis pelayanan akan berjalan dengan baik. Nah, ini yang harus dilakukan. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjelang akhir tahun 2015 yang nanti akan menjelang tahun memasuki tahun 2016, tadi saya katakan semua tupoksi, semua bidang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk terakhir nih Pak, harapan dan impian Bapak ya untuk SPN di tahun 2016, dan juga pesan apa yang akan Bapak sampaikan kepada seluruh keluarga besar SPN, baik itu pimpinan maupun anggota, dalam istilahnya itu lebih meningkatkan soliditas di dalam internal SPN. Ya, pertama tentu saya punya cita-cita dan punya impian. SPN tetap harus lebih besar dan SPN tetap harus nomor satu di dalam sebuah gerakan apapun. Gerakan SPN adalah gerakan SPN. Gerakan SPN adalah gerakan yang memang mempunyai multi talenta. Kita bisa bergerak secara masif, kapan kita melakukan sebuah perundingan dan kapan kita bisa menerobos kepada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Artinya SPN harus menjadi motor penggerak bagi organisasi manapun yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kembali kepada niat seluruh orang-orang yang tergabung di dalam SPN, anggota, PSP, DPC, DPD, termasuk DPP. Jadi itu harus ke situ. Maka cita-cita besar ini harus terlaksana. Karena bukan untuk kepentingan ketua umum ANSI, tapi ini untuk kepentingan organisasi. Itu harapan dan cita-cita sehingga SPN tetap nomor satu sesuai dengan semboyan SPN. Nah, tentu pesan-pesan yang ingin saya sampaikan menjelang akhir tahun 2015 ini, pertama atas nama Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional, seluruh jajaran pengurus DPP SPN masa bakti periode 2014-2019 mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan kerjasama yang baik, meningkatkan soliditas dan menambah daya dobrak dalam rangka gerakan Serikat Pekerja Nasional di tahun 2014 dan tahun 2015. Ini membuktikan bahwa SPN tidak tidur, ini membuktikan bahwa SPN tetap nomor satu dan berada di depan. Yang kedua, tentu dari apa yang saya sampaikan barusan, ini akan menambah motivasi untuk tahun 2016. Maka peningkatan kapasitas dan kapabilitas profesionalisme dalam menjalankan roda organisasi, tentu ini menjadi sebuah harapan dan keinginan kita bersama. Dan itu harus dibuktikan. Yang ketiga, saya tidak akan henti-hentinya untuk teman-teman di tingkat PSP, DPC dan DPD segera melakukan recovery tentang keanggotaan. Karena kita harus siap menghadapi verifikasi yang akan dilakukan oleh kementerian pada tahun 2016 yang akan datang. Dan itu kita akan jadikan sebuah database, dan ketika ditanya berapa jumlah SPN, wilayah mana, provinsi, kabupaten, mana, nggak usah repot-repot. Tinggal diklik di dalam web, pasti keluar, muncul. Itulah yang ingin diharapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional, khususnya saya sebagai ketua. Samudranya kaya raya.
kami subur Tuhan. Di negeri permai ini, berjuta rakyat bersimbah duka, anakku rusak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur. Harapan kita untuk SPN itu pertama masalah kesehatan, masalah upah, masalah perlindungan ketenagakerjaan, dan yang paling penting itu untuk mengawal kebijakan pemerintah, karena kebijakan pemerintah itu enggak semuanya menguntungkan bagi buruh. Makanya buat SPN tetaplah berjuang, jangan bosan, jangan lelah untuk kesejahteraan buruh kita. Semangat untuk SPN, hidup SPN. Demikianlah rangkaian kegiatan SPN sepanjang tahun 2015, dan semoga di tahun 2016 yang akan datang, SPN akan dapat lebih mewarnai pergerakan buruh di Indonesia. Salam satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes, we. Esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan,